Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala masalah dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan menyampaikan kajian yaitu tentang ada beberapa hal yang mana ketika hal ini dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka hal-hal ini dapat menolak rezeki yang barokah, rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang dapat menolak rizki? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga ketika Anda menulis hajat Anda, banyak jamaah saya yang membaca doa Anda, mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, semakin cepat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tentu menginginkan mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang melimpah, uangnya banyak, tanahnya di mana-mana, rumahnya megah, mobilnya mewah, punya berhektar-hektar sawah. Itu kan impian setiap orang. Bahkan ada juga yang mohon maaf bekerja siang malam, harapannya seperti itu, ingin rizkinya mendapatkan rizki yang banyak. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang sudah bekerja siang malam, usaha ini, usaha itu, merantau ke sana ke sini, bahkan tidak sedikit yang merantau ke luar negeri, ya, jadi TKI, jadi TKW, berharap mendapatkan rizki yang banyak, sehingga dengan rizki yang banyak hidupnya bahagia. Tapi justru banyak yang bekerja mati-matian, usaha mati-matian, bukannya dapat rizki yang banyak, tapi justru hutangnya yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini berarti ada hal yang perlu kita perhatikan. Banyak ternyata di antara kita yang rizkinya itu ditutup, yang rizkinya itu dihijab, dihalangi. Oleh apa? Oleh kebiasaan kita sendiri. Sehingga ada beberapa kebiasaan yang itu biasa kita lakukan, kemudian kebiasaan inilah yang dapat menolak rizkinya Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Sehingga ketika rizki seseorang sudah ditutup pintunya, sudah menolak rizki datangnya dari Allah, mau bekerja keras seperti apapun, semati-matian apapun, yang ada bukannya rizkinya banyak, tapi rizkinya justru sulit, bahkan hutangnya numpuk di mana-mana. Maka ini penting, perlu Anda ketahui, sehingga jangan sampai ada 8 kebiasaan ini yang ada dalam diri kita, karena 8 kebiasaan ini bisa menolak datangnya rizki yang banyak dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Yang pertama, kebiasaan yang dapat menolak datangnya rizki adalah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai seorang hamba kurang rasa syukur kepada Allah, ini dapat menyebabkan rezeki itu terhalang. Terhalangnya kenapa? Nah, karena apa? Seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan, ini nasnya jelas sekali, la in syakartum, manakala kita mau bersyukur ini.
lazidannakum, Allah yang akan menambahkan nikmat kita. Tapi kebalikannya, wala in kafartum inna adabi la syadid. Ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka azab Allah itu sangat pedih. Bisa saja banyaknya hutang yang sedang kita miliki, kita stres, kita pusing, kita gelisah karena rezeki kita sulit. Ini adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita karena kita menjadi hamba yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Gusti Allah berikan. Ya. Kadang orang kan bersyukur itu hanya ketika dapat uang. Coba kita lihat diri kita, jamaah, dalam diri kita ini, ya, dalam badan kita ini berapa ribu kenikmatan yang Allah berikan. Sudahkah kita pernah bersyukur? Kita dikasih mata, pernah nggak kita matur suwun sama Allah? Terima kasih sama Allah. Kita bisa berbicara, kita bisa bergerak. Ini kenikmatan semuanya. Mata kita bisa berkedip, ini nikmat. Mulut kita bisa berbicara, ini nikmat. Kaki kita bisa berjalan, ini nikmat. Pernah tidak kita nangis matur suwun sama Gusti Allah? Nah ini, jadi kalau kita mawas diri ternyata ini yang jadi penyebab bagaimana kebiasaan ini menolak rezekinya yang sebenarnya rezeki itu banyak dari Allah. Allah itu maha kaya, mau datang kepada kita, kita tolak dengan kebiasaan karena kita tidak mau bersyukur. Jadi ketika kita sebagai seorang hamba punya kebiasaan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siaplah kita mendapatkan azab, yaitu salah satunya bagaimana sempitnya rizki, banyaknya hutang, stres, pusing, usaha nggak lancar, jualan nggak laris. Nah ini konsepnya yang pertama adalah perbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengingatkan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang kecil, maka orang tersebut juga tidak akan bersyukur terhadap nikmat yang besar. Artinya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita anggap kecil, kita lupa untuk mensyukurinya, sehingga padahal ketika kita bersyukur, nah inilah jalan pertama yang membuka akan pintu datangnya rizki kepada seorang hamba. Kemudian yang kedua, hal yang dapat menolak datangnya rizki pada seorang hamba adalah banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, banyak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda para jamaah bahwa innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari datangnya rizki karena dosa-dosa yang dia perbuat. Naudzubillah min dzalik. Jadi ternyata dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin setiap hari kita banyak melakukan dosa, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, ini dosa. Mata melakukan dosa, mulut melakukan dosa, langkah kita penuh dosa. Nah ini dosa-dosa yang kita lakukan itu ternyata kata Rasulullah la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Dapat apa? Dapat menjadi penghalang akan datangnya rizki, dapat menolak rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang barokah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat menolak rizki adalah bersifat kikir, enggan berbagi, enggan bersedekah. Ini naudzubillah min dzalik. Ada satu makalah al-bahil adullah. Ketika orang pelit ini katanya al-bahil adullah. Orang pelit itu musuhnya Allah, sedangkan rizki ini dari Allah. Bagaimana Allah akan membagikan rizki yang banyak, yang besar kepada musuhnya Allah sendiri. Nah, kita mungkin setiap hari karena kita pelit, ya pelit sama tetangga, sebagai seorang suami pelit sama istri, sebagai orang tua pelit sama anak, sebagai anak pelit sama orang tua, ya nggak mau berbagi, ya naudzubillah min dzalik. Siap-siap menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan setelah mengikuti kajian ini jangan pelit sama sesama. Apa yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelit ini bukan berarti Ustadz saya aja nggak penuh kekurangan, gimana saya mau berbagi. Nah ini mindset yang salah. Berbagilah, maka kamu tidak akan pernah kekurangan. Yang namanya berbagi itu kan harus barang yang mewah, harus barang yang wah, ya kan. Ini
Kemudian selanjutnya hal ya, atau kebiasaan yang dapat menjadi penghalang atau penolak rizki adalah memutus silaturahim. Jadi silaturahim itu kalau kita harus paham adalah salah satu amalan yang membuka pintu rizki. Manakala seseorang memutuskan tali silaturahim, maka justru orang tersebut sedang menjauhkan dirinya dari rizki yang banyak, rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Bukhari nomor 2067, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Berarti artinya ketika seseorang memutus tali silaturahim kepada sanak familinya, kepada saudaranya, naudzubillah, zaman sekarang ini hanya karena masalah kecil dia mutusin tali silaturahim. Ada yang karena masalah warisan, masalah perbedaan pendapat, mutus tali silaturahim antara kakak dan adik, antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak. Naudzubillah min dzalik. Hindari hal ini, jangan sampai kita memutus tali silaturahim, karena silaturahim, memutus tali silaturahim itu dapat apa? Dapat menolak datangnya rezeki. Kemudian kebiasaan lagi ya, yang dapat menolak rezeki adalah males-malesan. Males, intinya males. Malas dalam apapun, malas dalam ibadah, malas dalam bekerja, malas dalam mencari rezeki. Ini orang kalau malas, nah kebiasaan malas ini ternyata dapat menolak datangnya rezeki kepada orang tersebut. Makanya dalam sebuah makalah Arab, al-harokatu barokah. Ya, bergerak, jangan malas, karena dalam pergerakan kita gerak mana aja nyari rezeki ini ada yang namanya barokah. Kemudian yang selanjutnya, hal yang dapat menjadi penghalang atau penolak datangnya rezeki adalah suka memakan barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Orang kalau makan haram ya gini. Orang kalau makan haram, man akalal haram. Ini dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan, orang kalau memakan barang haram itu mau nggak mau tubuhnya itu akan melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, alias melakukan dosa. Sedangkan tadi di poin yang pernah saya sampaikan, dosa itu dapat menjadi hal atau kebiasaan yang dapat menolak datangnya rizki. Na'udzubillah min dzalik. Hindari makanan-makanan haram, ya Allah. Ini harus Anda ingat-ingat betul ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Yang dapat menjadi penolak atau kebiasaan manakala kita sedang membutuhkan rezeki yang banyak, justru kita lakukan hal ini dapat membawa kita kepada kesempitan rezeki, atau rezeki kita akan sedikit karena kebiasaan ini berakibat tertolaknya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Yaitu apa? Yaitu tidak mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini kita sebagai seorang anak ya, setua apapun kita, misalnya Anda yang sedang ini menonton kajian ini umurnya 50 tahun. Bagaimanapun meskipun Anda umurnya 50 tahun, Anda adalah seorang anak dari ibu Anda, seorang anak dari bapak Anda, dan Anda kok tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, maka naudzubillah min dzalik, ini dapat menolak rezeki. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain, manakala seorang anak meninggalkan tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka in qata'a anhu rizqa, maka Allah akan memutus yang namanya rizki kepada seorang anak tersebut. Mungkin ayo kita muhasabah diri, yang rizkinya sulit, yang jualannya sepi, yang usahanya nggak lancar, kita muhasabah. Mungkin kita sebagai seorang anak pada saat ini sampai lupa nggak doain orang tua, apalagi yang masih hidup, jarang berkabar, jarang tanya kabar, jarang mendoakan. Auzubillah min dzalik. Maka para jamaah, kalau rizkinya ingin lancar, rizkinya ingin barokah, hilangkan manakala ada salah satu di antara kebiasaan ini, apalagi semua kebiasaan yang 8 ini ada dalam diri kita. Ya wis, naudzubillah min dzalik. Hilangkan pelan-pelan, insyaallah
rezeki Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para jamaah yang pada saat ini sedang mengeluh karena rezekinya sedikit ya, atau para jamaah yang mungkin kebiasaan ini ada dalam diri Anda dan Anda ingin lekas menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda bisa mulai berikhtiar dengan air ruqyah jalbi rizki. Ini adalah air ruqyah jalbi rizki, air yang dibacakan ayat-ayat ruqyah, sholawat, zikir, dan banyak sekali doa-doa khusus yang faedahnya sangat agung, bisa untuk meruqyah diri kita yang mungkin selama ini seneng lakuin barang haram, memakan barang haram, seneng maksiat ya, seneng kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Intinya banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri kita yang seperti tadi saya jelaskan, hal-hal itulah yang menjadi penghalang rizki, penolak rizki. Bisa berikhtiar dengan air ruqyah jalbi rizki ini dengan keberkahan Al-Quran, keberkahan doa-doa yang dibaca ke air ini, insya Allah diruqyah diri kita, dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kemudian untuk ibadah enteng, mau maksiat kita susah untuk bermaksiat. Yang tadinya seneng misalnya makan barang haram jadi nggak seneng makan barang haram, yang tadinya malas bersyukur jadi bersyukur, yang tadinya malas beribadah jadi seneng beribadah. Ini bisa ikhtiar menggunakan air ruqyah jalbi rizki. Nah ini nggak dijual ya, jadi saya ikhtiarin, semoga bisa membantu para jamaah, dan selain bisa untuk meruqyah diri kita ya, agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga hal-hal buruk hilang dalam diri kita, hal-hal yang negatif hilang dalam diri kita. Ini juga bisa untuk meruqyah tempat usaha, meruqyah tempat jualan, atau Anda punya anak nggak nurut sama Anda, ngelawan sama Anda bisa usaha ikhtiar dengan air ruqyah jalbi rizki ini. Atau Anda misalnya punya anak belum dapat jodoh, bisa juga. Nah, silahkan yang mau pesan nanti bisa saya buatkan, tapi untuk buatnya butuh waktu sejam, bukan sejam 2 jam ya, tapi butuh waktu. Anda harus sabar ketika sudah mau pesan. Yang mau pesan bisa langsung hubungi saya, ini WhatsApp saya, Ustadz saya mau pesan air ruqyah jalbi rizki, hajat saya misalnya anak saya ini, atau hajat saya pengen jualan cepat ini laris dan lain-lain. Silahkan langsung hubungi nomor WhatsApp saya, nggak usah malu-malu, bisa sambil konsultasi, kita saling membantu. Semoga bermanfaat. Jadi ini nggak dijual ya, nggak ada harganya, saya nggak jualan air ruqyah. Kalaupun misalnya Anda Ustadz ini gimana, saya pengen berkontribusi, saya mau infak, ya itu urusan Anda, itu terserah Anda. Enggak infak pun nggak apa-apa, saya seneng kita saling membantu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.